Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan teorema L'Hopital, ya, dibacanya L'Hopital. Jika limit x mendekati a dari fx gx itu berbentuk 0, 0, 0 per 0 ya, atau tahingga per tahingga, maka berlaku limit x mendekati a dari fx gx, fx per gx itu akan sama dengan limit x mendekati a dari turunannya ya, f aksen x per g aksen x, turunan dari masing-masingnya ya, dibagi. Nah, ini sebenarnya ini agak keliru ya. Harusnya ini FA per GA ya, bukan limitnya. Kalau FA per GA, kalau kita masukkan X-nya sama dengan A ya, ke fungsi F maupun G, yaitu FA per GA-nya berbentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Harusnya jika FA per GA harusnya ya. Artinya setelah dimasukkan X-nya sama dengan A, kita masukkan FA per GA-nya itu bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, maka berlaku teorema ini ya, yang disebut dengan teorema L'Hopital ya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh 7. Lihat soal nomor A. Limit X menuju 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Kita cek dulu apakah FA per GA-nya 0 per 0 atau bukan ya. Nah, kita cek nih, coba masukkan 2. X-nya 2 ya. 2 kuadrat 4. Dikurang 4, 0. 2 kurang 2, 0. Benar ya. 0 per 0. Nah, karena memenuhi syarat, berarti boleh digunakan dalil L'Hopital. Gimana tuh? Nah, kita turunkan. X kuadrat min 4 diturunin jadi berapa? 2X. X min 2 diturunin jadi 1. Jadi masing-masing diturunin ya. Tetap ditulis limit X menuju 2. Kemudian baru kita masukkan X-nya 2 setelah digunakan dalil L'Hopital. Kita masukkan X-nya sama dengan 2, jadi 2 kali 2 dibagi 1 ya, sama dengan 4. Nah, ini hasilnya 4. Oke, yang kedua, yang B. Limit X menuju 1 dari akar 2X plus 2 min akar 3X. Akar dari X tambah 3 per X kuadrat min 1. Nah, ini kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka jadinya akar 2 tambah 2, 4 ya. Akar 4 dikurang akar 4 ya. 0, atasnya 0. 1 kuadrat dikurang 1, 0 juga, 0 per 0 ya. Nah, memenuhi syarat 0 per 0. Jadi bisa kita gunakan dalil L'Hopital. Kalau bukan 0 per 0 atau tahingga per tahingga, nggak boleh gunakan dalil ini ya. Tidak berlaku dalil ini. Oke, kita turunkan. Akar dari 2X tambah 2 turunannya adalah, ini kan pangkat setengah ya kalau akar. Jadi setengahnya turun. 2X tambah 2 pangkat setengahnya kurang 1, yaitu min setengah. Jangan lupa dikali turunan dalam, turunan dari ini. Berapa turunan dari 2X tambah 2 adalah 2. Oke. Kemudian akar dari X tambah 3 diturunin. Gimana tuh turunannya? Pangkat setengahnya turun. X tambah 3 pangkat setengahnya kurang 1, jadi min setengah. Ya, ini kalau kita turunin turunan dalamnya 1 ya, nggak usah ditulis 1. Per X kuadrat kurang 1. Ini diturunin. Turunan dari X kuadrat kurang 1 berapa? 2X. Ya. Oke. Di sini 2-nya bisa dicoret ya. Dengan ini ya, setengah dengan 2 bisa dicoret. Ini pangkat setengah artinya 1 per akar. Gitu ya. Ini juga pangkat setengah, jadi 1 per akar. Ini masih ada setengahnya di sini, ada 2 ya, angka 2 di bawah. Oke, tinggal masukkan X-nya sama dengan 1. Masukkan ke X-nya. Oke, selama masih ada X-nya, masih harus ditulis limitnya ya. Jadi nggak boleh limitnya dihilangkan. Salah kalau limitnya dihilangkan. Tetap harus ditulis limitnya. Ketika kita masukkan X sama dengan 1, baru limitnya hilang. Masukkan X-nya 1 nih. Ganti X-nya dengan 1. Tanda limitnya hilang ya. Kalau kita hitung, hasilnya akan jadinya 1 per akar 4 dikurang 1 per 2 akar 4 per 2 ya. Akar 4 itu adalah 2. Dihitung jadinya setengah kurang 1/4 per 2, yaitu 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/8. Ya. Hasilnya 1/8 ya untuk yang soal B. Nah, soal ini sebenarnya sama dengan soal di limit ya, di bab limit. Coba deh lihat contoh 5 kalau nggak salah ya. Contoh 5 di bab limit, di modulnya ya, di bab limit bagian soal A dan H. Yang ini A, ini H ya, di contoh 5 pada bab limit ya. Coba cek apakah hasilnya sama. Kalau dengan menggunakan cara biasa ya, ini waktu itu kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Kalau ini dengan kali sekawan ya. Apakah hasilnya sama nih? 4 untuk soal yang pertama dan 1/8 untuk soal yang kedua ini ya.